Ya, oke teman-teman. Hari ini saya akan mau demokan sebuah aplikasi pos atau sistem informasi pos di ini ya. Saya buat sebuah sistem informasi pos untuk sebuah cafe atau kedai kopi, teman-teman. Jadi ini saya bangun sistem ini dari tools yang saya buat, yaitu Web Builder Pro. Nah, jika teman-teman minat silakan cek di deskripsi video ini. Nah, ini karena saya sudah selesai dan saya akan demokan ya sistem ini. Oke, nah ini dia teman-teman, ini ya namanya, yaitu Torewa Cafe. Itu interface point of sales dan analis. Nah, ini saya bangun teman-teman, ini dari Blogger ya. Ini saya masih menggunakan Blogger seperti ini. Nanti akan kita custom domainnya ini sampai selesai. Oke, ini kita pakai ini ya. Nah, kita tempatkan di post di sini. Di packnya masih kosong ya, belum ada apa-apa. Kita cuma pakai ini, jadi kita view ini sama tampilannya seperti ini. Oke, jadi kalau di post kan kita klik di sini, view pasti nantinya akan seperti ini URL-nya. Tapi kalau kita langsung lihat blog di sini, maka dia akan tampilannya full dengan seperti ini. Nah, oke. Karena saya rasa setelah saya bangun dengan menggunakan tools yang saya lancar dan akhirnya sudah selesai dan sudah fix, dan outputnya juga sudah selesai ya. Jadi nanti outputnya itu berupa stroke. Tunggu ya, saya perlihatkan dulu. Nanti outputnya itu berupa nah outputnya itu teman-teman seperti ini ya, berupa seperti ini. Jadi nanti ini struknya akan otomatis dengan print yang ini ya, yang kecil itu ya, printer kecil. Jadi seperti ini, nama kasirnya siapa, kemudian mejanya, kemudian nanti totalnya ini untuk ini ya, untuk pelanggan. Nah, di sini ada tiket bar ya, tiket bar dan kemudian tiket dapur. Kenapa saya bedakan? Karena sesuai dengan requestan si klien saya bahwa mereka punya dua tempat berbeda, tiket bar dan tiket makanan ya. Jadi beda teman-teman. Jadi satunya nanti ini untuk khusus untuk tiket untuk kemeja, misalkan minuman, dan satunya untuk makanan seperti itu. Jadi beda, ada bar dan ada dapur. Jadi saya bedakan karena nantinya kan digunting ini untuk diberikan ke khusus untuk dapur dengan sesuai dengan mejanya, dan kemudian nanti di dapur juga, nanti di bar juga akan membuat sesuai dengan pesanan terkait dengan atau kategori minuman dan sesuai dengan mejanya. Nah, itu tidak bisa berbeda teman-teman ya, karena sama meja semua, meja 12 seperti itu. Dan ini untuk pelanggan. Oke, saya akan perlihatkan demonya. Saya akan login dulu di sini. Ini saya login sebagai owner. Jadi di sini ada tiga kategori loginnya. Ada owner, sini owner, kasir, dan manajer. Nah, di sini di ownernya ini lengkap di sini ya, semua transaksinya, PPN-nya, laporan keuangan juga ada per periode di sini, dan riwayat transaksi di sini. Di sini kita bisa ekspor untuk tampilan Excel seperti ini. Nah, semua bisa tampil dalam bentuk Excel, kemudian juga bisa dalam bentuk PDF. Jadi ini memudahkan ownernya atau pemilik kedai tersebut itu melihat rincian transaksinya, dan itu bisa per bulan ya teman-teman, bisa lihat di sini, bisa kita lihat. Kemudian laporan PPN juga. Kenapa saya tetap pakai ini? Karena tetap ya kita harus menghitung laporan PPN, karena kita harus selalu ini ya, taat pada pajak. Di sini untuk pengatur sistemnya ada di sini, kita bisa aktifkan PPN-nya dan bisa tidak. Oke, kita masuk di transaksi. Nah, ini ya transaksinya di sini, pos kasirnya seperti ini. Kita tidak bisa melakukan pembelanjaan di sini kalau kita tidak masuk dulu sebagai kasir. Manajemen kasir, nama kasirnya misalkan seperti ini. Kemudian modal awal atau uang yang dilaci pada saat kita membuka sebagai SIP baru untuk karyawannya, misalkan hanya tersedia 500.000, baru kita bisa buka SIP. Oke, ketika SIP terbuka baru kita bisa melakukan pos kasir atau transaksi di sini. Nah, di atas ya, ini di atas sudah terbuka. Oke, dan kita bisa pull. Misalkan kita pakai tab ya, kita
full layarnya supaya tidak ada gangguan misalkan dari tab-tab lain kalau kita menggunakan tab. Jadi seperti ini teman-teman, kita pilih misalkan ini dan ini misalkan makanan-makanannya. Oke, kita bayar di sini. Nah, kita bisa pilih misalkan ya dia di meja berapa, misalkan meja 10, kemudian tunai, cash atau QRIS, misalkan tunai, kemudian kita terima berapa, misalkan 4.600.000. Nah, kita proses. Nah, kita kembalikan 29.000. Kemudian kita cetak struk. Nanti struknya ini akan otomatis langsung terprint ke ini ya teman-teman, ke print yang kita setting nantinya seperti itu. Potret, oke, kita custom misalkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada nama kedai, kemudian meja berapa, totalnya ini untuk struk di atas untuk pelanggan atau customer, kemudian yang di bawah itu untuk tiket bar, dan kemudian tiket dapur makanan. Dia bisa ya supaya masing-masing mengerjakan sesuai dengan kategorinya seperti itu. Kemudian di laporan keuangan ini langsung masuk ya, seperti ini riwayatnya. Nah oke, hari ini ada ini nama kasirnya, tunai, kemudian subtotalnya, PPN-nya, kemudian totalnya seperti ini. Jadi kita melihat dari sisi keuntungan kita di sini, karena PPN ini kan nanti masuk dalam kalkulasi laporan PPN semua, seperti itu. Ini mungkin standar ya, ini mungkin standar, tapi ini untuk menunjang kelancaran dari si kedai tersebut. Jadi dia cuma minta seperti ini karena memang cuma untuk memang pos memang ya, transaksi memang. Kemudian di sini kategori, kita bisa tambahkan kategori di sini, misalkan ya nama produk, kategorinya rogal, diskon, kita bisa upload gambarnya seperti itu. Oke, ini untuk ownernya. Kalau untuk kasirnya ya, kalau di kasir itu hanya tersedia transaksi ya, ini saja pos dan transaksi, yang lainnya tidak ada. Kalau di manajer ada laporan keuangan dan kemudian ada master data juga, tapi tidak sampai di data karyawan seperti itu. Oke, ini saya rasa saya sudah ini ya, karena sudah selesai. Jadi saya akan custom domainnya ini. Oke, nah sekarang kita akan custom domain ini menjadi misalkan bisa .com atau bisa .id atau bisa .org. Nah, seperti itu, kita buat seperti ini. Nah oke, karena ini kan masih standar, masih bawaan blog, karena kita memang menggunakan Blogger sebagai tampilan halaman depan, kita pakai post sebagai rootnya atau halaman indeksnya. Jadi kita ini ya, oke, saya punya ini ya, saya sudah order ini harganya cuma 3.000 ya, masih promo di Webhouse ya. Oke, saya akan route ini ke sini, kemana ya, ke sini. Jadi nantinya ini jadi my ID jadi sini. Oke, caranya adalah pastikan kalau misalkan teman-teman sudah order domain di penyedia layanan domain manapun itu, pasti selalunya teman-teman harus masuk di DNS Management. Kenapa harus di sini? Karena kita di sini akan setting yang namanya name atau alamat blog ini kita arahkan ke ini ya, kita arahkan ke Blogger seperti itu. Ini kan belum ada DNS-nya ya. Jadi caranya adalah kita copy ini seperti ini. Ini kan kita copy, kemudian kita bawa ke si Blogger, kita coba ke Blogger ya. Kemudian kita pilih di setting. Oke, kemudian di sini custom domainnya. Di custom domain di sini kita tambahkan saja www, kemudian titik, lalu kemudian kita paste yang domain tadi di sini. Kita copy ini. Kalau misalkan teman-teman di penyedia layanan domain lainnya pasti semuanya sama. Kita masuk di DNS Management. Tapi masing-masing beda langkah ya, ada memang beda-beda langkah untuk masuk di DNS Managementnya. Tapi rata-rata kita masuk di sini. Oke, jika sudah seperti ini, pastikan sama ya, pastikan jangan sampai ada berbeda supaya nanti ketika dikonfigurasi itu selalu mengarah ke domain yang dituju. Setelah itu kita save di sini. Tambahkan selalu ya www di sini ya teman-teman, jangan seperti ini ya. Kita harus tambahkan www titik. Oke. Kemudian kita save. Oke, kita tunggu. Nah, yang penting di sini adalah ini yang kita ambil.
www destination-nya atau alamatnya ke Google, ini GHS Google. Kemudian ini ya, di sini kita ambil ini. Kemudian destination-nya adalah ini. Ini yang penting 4. Oke, jadi caranya adalah kita copy www ini, atau bisa juga diketik, tidak apa-apa. Kita copy saja ini GHS Google, kita copy, jangan sampai di baris ini ya. Kita hanya cukup sampai di M saja, jangan ambil penutup kurungnya. Kita copy, masuk di sini. Ini kan masih kosong ya. Tambahkan new record. Nah, kita masukkan di sini www. Nah, kemudian di sini kita pilih ini ya, kita sesuaikan di sini. Kita pilih CNAME ini ya. Kemudian kita tambah di sini GHS seperti ini. Setelah itu kita save. Oke, kita ambil lagi yang ini 5 sampai di L ya, sini. Oke, jangan ambil yang koma ya, itu pemisah. Kita copy lagi. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita ini new, kita paste tadi 5 sampai L, kemudian tetap CNAME. Nah, kemudian di sini alamatnya adalah ini. Kita ambil ini G, mulai di G sampai di M. Kita copy lagi, kita paste di sini. Oke, kemudian kita save. Oke, kita tunggu. Nah, sebenarnya sih banyak ya di Google itu, custom domain blog. Oke, kita tunggu ini. Nah, ini kita bisa, misalkan kita lihat ini ya. Oke, ini sama ya semuanya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, hampir sama ya. Tapi kalau misalkan mau lebih ini, kita tambahkan ini ya. Kita tambahkan IP ini, IP address blogger ini kita tambahkan. Kita tambahkan juga di sini ya. Kita buat seperti ini. Kita copy ini 21. Nah, kita tambah di sini. Kita pakai ini seperti ini, itu adalah nama domain kita nantinya. Nah, maka seperti ini ya. Kita pakai address. Ini sini cocok address, kemudian kita masukkan tadi IP 21 sampai ini ya, 32, 34, 36, 38 seperti itu. Yang berbeda hanya di tengahnya. 32, 34, 36, 38 itu yang berbeda. Dan kita save. Oke. Ini kita copy lagi ini. Oke, sudah ada. Oke. Nah, ini ya. Tadi saya pakai add ya. Kemudian kita tambah lagi. Nah, kita pakai tanda ini lagi. Kemudian ini ada 34-nya. Tadi kan 32 sekarang ini sini. Sekarang 34. Save lagi. Oke, kita tunggu. Nah, nanti ya kita tunggu semua selesai kita konfigurasi di penyedia domainnya, baru kita klik save di sini. Oke, sudah masuk 2. Kita tambah lagi, pakai ini lagi, address tetap sama, kemudian kita paste dan kita ubah menjadi 34 menjadi 36. Oke, 36 save. Sama ya. Oke, 36. Kemudian terakhir adalah 38 di sini. Jika selesai semua ini, tunggu dulu. Yang penting di sini adalah ini ya teman-teman. Paling penting kalian ingat di sini ya. Ini www. Tujuannya ini pakai CNAME ya. Dia pakai CNAME kayak ini nih. Ini aturannya. Dia pakai CNAME seperti ini. Oke. Oke, sudah. Lagi satu, add record. Ini kemudian address tetap, kemudian kita pakai 38. Kita save. Nah, ini kan memang dikatakan di sini bahwa kita ubah menjadi CNAME. Ini maksudnya CNAME adalah yang tadi kita ubah. Ini www, kemudian CNAME, baru kemudian kita pilih ini. Kemudian ini juga 5 sampai di L, kemudian CNAME, baru kemudian ini alamatnya seperti itu. Tapi jangan ambil yang
penutup kurung ya teman-teman, hanya sampai di m-nya saja .com. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini sudah 4 tadinya 1 2 3 4 32 34 36 38 sudah. Saya sudah dengan ini. Nah, kemudian ini yang 2 yang penting, alamat blog kita di ini alamat blog kita berdasarkan domain yang kita gunakan. Nah, ini tadi 5 sampai L Sinem, www pakai Sinem, kemudian GHS Google, kemudian ini gv sampai .com, seperti itu. Jika sudah seperti ini, sekarang kita save di sini. Nah, setelah kita save, jadi nanti kita sisa tunggu. Kalau ada seperti ini tidak apa-apa ya teman-teman, biarkan saja. Nah, seperti ini kita dapatkan misalkan error seperti ini, biarkan saja karena masih proses ini ya teman-teman, sinkronisasi antara domain di sini dengan domain di sini. Tidak apa-apa, mau di save tidak apa-apa. Kita kalau misalkan tidak bisa, kita reload seperti ini. Nah, ini kan masih tetap ada kosong ya. Kita masukkan lagi www titik, kita copy lagi. Tapi jangan kita ulang lagi tambahkan di sini ya teman-teman, karena kita sudah tambahkan. Oke, kemudian kita save. Nah, oke. Kalau masih seperti ini tidak apa-apa, kita abaikan saja dulu. Nanti akan kita masukkan lagi. Jelasnya kita sudah pasang semua di sini dan semua sudah benar. Kita abaikan saja karena masih proses ini ya. Kita coba cek dulu name servernya. Nah, supaya tidak terkesan bahwa ini dibuat di Blogger, jadi kita ubah di sini. Blogger yang kita lihat di atas ada logo Blogger ya. Ini kita ubah ini favicon-nya. Saya mau cari dulu mana favicon-nya. Tunggu ya. Kita ubah di atas sini ya teman-teman, favicon-nya supaya kelihatan bahwa ini bukan logo Blogger. Kita select di sini. Caranya adalah kita ambil di sini ya, di setting ya, kemudian ini favicon, select icon, download, kita pilih tadi ini. Oke, sudah, dan kita save. Nah, kita tunggu juga teman-teman untuk proses perubahan yang di logo ini, yang ini ya, supaya nanti bisa berubah dan terlihat profesional. Ya, oke teman-teman, akhirnya saya tunggu sekitaran 30 menit dan saya akan lihat lagi di setting. Nah, oke ya, ini sudah masuk. Nah, ini teman-teman, sudah bisa ya. Dan saya tadi mengetikkan ulang ini dan saya save dan langsung muncul di sini seperti ini. Nah, itu sudah bisa. Oke, tapi ketika kita lihat seperti ini masih seperti ini ya, masih blog ya. Oke, ini masih seperti ini karena kita belum alihkan ya. Kita redirect ini. Kemudian di sini kita aktifkan ya HTTPS-nya, supaya HTTPS maksudnya adalah dia berbentuk seperti mana ya? Ini di sini ya, kayak security-nya di sini. Jadi ada pengamannya. Jadi aktif. Oke, semua ini sudah aktif dan aman. Kita view blog dan kita tunggu peralihannya lagi. Sekitar ya mungkin 30 menit lagi. Jika sudah seperti ini, itu teman-teman menandakan bahwa web kalian sudah sukses beralih ke domain custom, sudah aman seperti ini. Jadi yang tadinya blog seperti ini bisa berubah menjadi seperti ini, dan itu sudah aman dan sudah bisa kalian gunakan sebagai website profesional yang kalian bangun. Ya, oke teman-teman, sampai jumpa dan semoga video ini membantu kalian dan bermanfaat untuk kalian semua.